dan menyala api perpisahan pada waktu itu. Menyala api perpisahan pada waktu itu, yakni perpisahan dengan apa yang ia merasa tentram kepadanya dari dunia yang fana. Dari dunia yang fana ini. Bukan apa yang dikehendakinya daripadanya dunia bagi bekal dan kecukupan. Nah, begitu kita sudah habis nafas, belum lagi dikubur, kita sudah melihat apa-apa yang akan kita hadapi. Di situ timbul penyesalan-penyesalan, terutama kita menyesal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wathaniyatu annahu yankashifu lahu bil mauti ma lam yakun makshufan lahu fil hayat. Kama qad yankashifu lil mutayaqqidh ma lam yakun makshufan bin naum wan nasu niyamun fa idza matum tabahu wa awwalu ma yankashifu lahu ma yadhurruhu wa yanfa'uhu min hasanatihi wa sayyi'atihi wa qad kana dhalika masturan fi kitabin matwiyyin fi sirri qalbihi wa kana yashghaluhu anil ittila' 'alai shawagilud dunya. فإذا انقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة وعند ذلك يقال له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وينكشف كل ذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن وتشتعل فيه نيرا وفراق أعني فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزاد والبلغة فإن من طلب الزاد للبلغة فإذا بلغ المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن يريد الزاد لعينه وهذا حال من لم يأخذ من الدنيا إلا بقدر الضرورة وكان يود أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه فقد حصل ما كان يوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والعالم عظيمة تهجم عليه قبل الدفن. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Yang kedua, bahwa terbuka baginya orang yang meninggal itu dengan kematian, bahwa terbuka baginya dengan kematian apa yang tidak terbuka baginya pada waktu hidup. Nah, pada waktu hidup kita belum terbuka, belum diperlihatkan oleh Allah manfaat amal kebaikan. Waktu kita masih hidup ini kita kadang melihat bagaimana itu besarnya balasan orang-orang yang melaksanakan sembahyang. Waktu kita masih hidup kita belum melihat balasan-balasan yang disediakan Allah bagi orang yang menuntut ilmu. Waktu hidup kita belum melihat ancaman, belum melihat azab yang disediakan Allah bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, maka dengan kematian semua itu menjadi terbuka. Dengan kematian kita bisa melihat, oh ini balasannya sembahyang di dalam dunia itu. Sudah kita mati, kita melihat, oh ini balasan orang yang menuntut ilmu.
sudah kita mati, kita melihat ini balasan orang yang berzikir kepada Allah. Ini balasan orang yang maksiat kepada Allah. Nah, sudah mati terbuka semuaan itu. Sebagaimana kadang-kadang terbuka bagi orang yang jaga apa yang tidak terbuka baginya dalam tidur. Artinya orang nang rahat guring dalam mimpi-mimpinya itu hanya sekedar mimpi, belum melihat kenyataannya. Dan manusia itu tidur. Lalu apabila mereka meninggal dunia, maka mereka bangun. Nah, itu hadis Nabi An-Nas niyam. Manusia itu jar Nabi uring. Idza matu intabahu, bila mereka mati hanyar bangun. Jadi kada terbalik. Apa dibalik manusia itu dalam dunia ini bangun, kini bila mati guring, maka dan jam itu. Saat ini kita masih guring. Apa yang kita lihat, kita rasa dalam dunia ini hanya laksana mimpi. Karena begitu kita mati, nah itu nang sebujurnya. Itu nang sebujurnya. Banyak orang memimpi susah. Begitu bangun padahal ini kada susah. Banyak orang dalam mimpi bisi motor 10 buah. Sekali bangun guring kada napa-napa. Nah, jadi demikian pula orang yang dalam dunia ini merasa bahwa dirinya masuk surga, bahwa dirinya dalam hidup ini merasa selamat. Nah, kayaknya sudah mati, nah kada tahu sebenarnya apa. Jadi bila mati itulah sudah terbuka segala sesuatu yang selama ini belum terbuka kepada kita. Pertama-tama apa yang terbuka baginya. Begitu kita mati, apa yang pertama terbuka adalah yang membawa bahaya dan membawa manfaat baginya daripada amal kebaikan dan amal kejelekan. Nah, begitu kita mati, kita sudah tahu. Hanyar mati, kita sudah tahu nih. Oh, ini amal kejahatanku banyaknya. Oh, ini amal kebaikanku. Begitu kita mati belum diapa-apai lagi, belum dipindah, belum apa lagi dikubur, masih di tempat kita mati, sudah melihat. Sudah melihat. Bakal ke sini, bakal ke sana tuh sudah tahu. Pertama-tama apa yang terbuka baginya adalah yang membawa bahaya dan membawa manfaat baginya daripada amal kebaikan dan amal kejelekan. Dan demikian itu telah tertulis dalam catatan amal yang terlipat dalam rahasia hatinya. Dan ia dilalaikan dari melihat kepadanya oleh kesibukan-kesibukan dunia. Kita sekarang kada melihat amal-amal kebaikan yang kita lakukan, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, kita sekarang kada melihat. Padahal itu ada sebenarnya di dalam diri kita. Cuma karena kita ini kada mau muhasabah, kada mau menghitung ulang pekerjaan lalu, kebaikan yang liwat, kejahatan yang liwat, kita kada mau muhasabah, kada mau memeriksa oleh karena kesibukan-kesibukan kita. Nah, begitu kita mati, sudah melihat kita. Ini daftar kebaikan, ini daftar kejahatan kita. Maka apabila terputus kesibukan-kesibukan itu, begitu inya mati, nah sudah habis kesibukannya, terputus sudah. Kesibukannya kada ada lagi, sudah mati itu. Maka terbuka baginya semua amal perbuatannya. Maka ia tidak memandang kepada suatu amal kejelekan, melainkan ia menyesal atasnya. Menyesal lagi. Dengan penyesalan yang membekas, bahwa ia terjun dalam kesengsaraan neraka untuk terlepas dari penyesalan itu. Artinya daripada saking menyesalnya inya hakun diazab, disiksa.
asal dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya itu. Ketika yang demikian dikatakan kepadanya, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Artinya, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Artinya walaupun kita kada dihisap oleh Allah, kita seorangnya sudah bisa melihat amal perbuatan kita itu. Karena semua yang ada di tubuh kita ini menjadi saksi terhadap perbuatan kita di alam dunia ini. Allah berfirman, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Dan setiap yang demikian dapat tersingkap ketika terputusnya nafas dan sebelum dikebumikan. Ketika terputusnya napas dan sebelum dikebumikan, itu sudah tersingkap. Sudah tersingkap. Dan menyala api perpisahan pada waktu itu. Menyala api perpisahan pada waktu itu, yakni perpisahan dengan apa yang ia merasa tentram kepadanya dari dunia yang fana. Dari dunia yang fana ini. Bukan apa yang dikehendakinya daripadanya dunia bagi bekal dan kecukupan. Nah, begitu kita sudah habis nafas, belum lagi dikubur, kita sudah melihat apa-apa yang akan kita hadapi. Di situ timbul penyesalan-penyesalan, terutama kita menyesal berpisah dengan apa yang selama ini kita cintai. Melihat di rumah, oh ini bini melihat, kada kau lagi menggetuk bini. Ini anak melihat, kada kau lagi marawa anak. Ini sepeda motor, kendaraan ada, melihat, kada kau lagi menjapai. Padahal selama ini paling disayangi ini tuh. Nah, paling disayangi, paling diingat. Jadi penyesalan itu adalah penyesalan karena berpisahnya dengan sesuatu yang selama ini dia merasa tenang dengannya. Selama ini dia merasa tenang dengan anak buahnya, merasa tenang dengan kekayaannya. Nah, terpisah daripada itu. Karena sesungguhnya barang siapa mencari pembekalan untuk kecukupan, maka apabila ia sampai yang dimaksud, maka ia merasa senang dengan perpisahannya dengan sisa pembekalannya, karena ia tidak menghendaki pembekalan itu sendiri. Lain halnya orang yang mempunyai dunia, yang dia jadikan dunia ini hanya bekalnya. Dia jadikan dunia itu untuk bekal di akhirat. Nah, orang yang menjadikan dunia untuk bekal di akhirat itu, kada ada penyesalan dia berpisah dengan dunianya. Kada ada penyesalan lagi, karena bekal. Nah, bekal ini begitu kita sampai ke tujuan, kita akan berpisah dengan bekal. Dan kita kada ada penyesalan meninggalkan bekal itu. Misal kita bertaksi umpamanya ke satu tujuan. Taksi sampai di tujuan, sampai ke rumah, taksi meninggalkan kita kada sedih, kada duka cita. Karena kita menganggap bahwa taksi itu hanya adalah bekal kita untuk mencapai ke tujuan tadi. Jadi orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai bekal akhirat, maka baginya tidak ada penyesalan berpisah dengan dunia itu. Inilah keadaan orang yang tidak mengambil dari dunia melainkan dengan kadar darurat, dan ia suka agar terputus daruratnya, agar ia tidak memerlukan kepadanya, maka ia telah berhasil apa yang disukainya dan tidak memerlukan kepadanya. Ini orang yang hendak mencapai ke suatu tempat. Ini hendak mencapai ke suatu tempat. Nang di tempat itu seraba ada, segala ada. Di tempat itu penuh dengan kenikmatan, kenyamanan. Nah, inya
mencapai tempat itu menggunakan kendaraan dunia. Begitu ia sampai ke tempat itu, ada ingat lagi lawan dunia. Rami di sana yang dihadapinya. Rami di sana yang dihadapinya. Tentu kada ingat lagi dia akan dunia. Nah, lain halnya bagi orang-orang yang selama ini menjadikan dunia ini pegangannya, dunia ini yang dituntut dicarinya, dunia ini yang dikumpulkannya, kekayaan itu merupakan kebahagiaannya. Nah, ini begitu mati, inya susah, sedih, karena tak pisah. Sedangkan tempat yang ditujunya sengsara, tempat yang ditujunya sakit. Nah, makanya berpisah dengan ini sudah sakit. Nah, dia sampai ke tempat tujuan yang lebih sakit lagi, lebih sakit lagi. Jadi berbagai macam kesengsaraan, berbagai macam penyesalan yang dihadapi oleh orang yang hanyar mati. Beluman lagi berurusan lawan tanah nih, hanyar mati aja. Macam-macam sudah kesusahannya, kesusahan melihat amal jeliknya, kesusahan berpisah dengan dunia yang dicintainya. Inilah macam-macam dari siksaan dan kepedihan-kepedihan yang besar yang menyerang kepadanya sebelum dikebumikan. Kemudian ketika dikebumikan, kadang-kadang rohnya kembali kepada jasad karena macam-macam siksaan yang lain. Begitu dia masuk ke dalam kubur, rohnya dikembalikan kepada jasadnya tadi. Nah, di situ dia akan menemui berbagai macam siksaan. Nah, kalau tadi hanya rohnya yang disiksa, rohnya yang merasakan penyesalan tadi, begitu dikebumikan, masuk ke dalam tanah, rohnya kembali lagi ke jasadnya. Nah, maka jasadnya pun ikut merasakan kesedihan, siksaan itu. Dan kadang-kadang ia dimaafkan daripadanya. Bisa juga orang yang tadi begitu inya mati, inya ini banyak membawa segala macam dosa, membawa segala macam kesalahan, begitu masuk di kubur dimaafkan oleh Allah. Itu bisa juga. Ini bisa dengan kebijaksanaan dan kepintaran ahli warisnya. Jadi begitu orang ini mati, banyak macam-macam kesulitan waktu belum dikuburkan. Karena jadi selama menunggu pemakaman itu ahli waris ini kasana kemari mencari hal-hal yang bersangkutan lawan abahnya. Datangi sana, abah pernah ke Mangnupian, abah minta rida, anaknya mintakan rida abah. Datangi sana, abah pernah berperkara lawan ini, datangi sana, abah meninggal, mohon dirida kan kalau selama hidup sidin ada salah. Lalu jadi warisnya ini harta warisan sidin banyak, separuh beriakan sagan arwah abah pahalanya. Nah, ini bisa dalam kubur kada disiksa lagi, dimaafkan oleh Allah. Warisnya pintar nih, ahli waris ini bijaksana, sayang lawan ibu bapaknya. Nah, jadi waktu proses menunggu pemakaman itu jangan dudukan maut bagawi ini ahli warisnya. Kenapa kan digawi supaya dalam kubur kayaknya ada keringanan, bahkan bisa dimaafkan nang dalam kubur ini. Jadi ada waktu sedikit itu ada ahli waris berusaha untuk sebaik-baiknya. Kemudian ketika dikebumikan, dikubur, kadang-kadang ruhnya kembali kepada jasad karena bermacam-macam siksaan yang lain-lain, dan kadang-kadang ia dimaafkan daripadanya. Padahal waktu mencabut nyawa sakit, menunggu dikubur itu inya penyesal, inya disiksa ruhnya. Tapi begitu dalam masuk kubur dimaafkan Allah. Nah, itu bisa terjadi. Dan keadaan orang yang memperoleh kenikmatan di dunia, yang merasa tentram kepadanya, adalah seperti keadaan orang yang bernikmat-nikmat ketika tidak adanya seorang raja di rumahnya dan kerajaannya dan istrinya.
dengan berpegang bahwa raja itu bersikap mudah pada urusannya, atau bahwa raja tidak tahu apa yang dikerjakannya dari kejelikan perbuatannya. Ini orang yang dalam dunia sibuk dengan keduniaannya. Dia merasa tentram, merasa senang dengan kekayaannya. Sama dengan orang yang berada di istana raja, rajanya kadada. Rajanya kadada. Nah, merasa raja ini kadada di istana, nang di rumah raja ini sakahandak. Wadai ini dimakani, buah ini dimakani. Rajanya kadada juga dimakani. Anggapan kena raja ini bisa aja memaafkan, umpamanya anggapannya, atau anggapannya raja kada tahu juga. Lalu raja menangkapnya secara mendadak. Sekalinya datang rajanya. Nah, lihat raja habis anggur apa, keadaan lagi kemana nih? Dan memperlihatkan kepadanya daftar catatan amal yang tertulis di dalamnya. Oh, sekalinya istana itu bujure raja kadada, cuma ada mata-mata. Istana tuh ada mata-matanya, bujur rajanya kada kelihatan, tapi ada CCTV-nya di raja itu, istana itu. Begitu raja datang, ditangkap raja, nah, berarti amal ikam selama aku tinggalkan istana nih. Semua kejahatannya dan semua kesalahannya, zarrah demi zarrah, satu demi satu, dan langkah demi langkah. Ada kau bakulim lagi, ada kelihatan gambarnya. Dan raja itu adalah orang yang perkasa, yang berkuasa dan sangat pencemburu atas istrinya, dan yang membalas dendam terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan dalam kerajaannya, dan tidak berpaling kepada orang yang meminta syafaat kepadanya, pada orang-orang yang durhaka kepadanya. Nah, maka perhatikanlah kepada orang yang ditangkap ini. Ditangkap orang. Belum lagi dihukum, belum. Hanya tangkap raja. Nah, gawian ikam, jujurlah. Belum lagi dihukum. Belum dihukum. Nah, kayak apa keadaan orang ini? Bagaimana keadaannya sebelum turun siksaan raja terhadapnya? Dari ketakutan, malu ada, merasa rugi ada, dan penyesalan ada. Belum lagi dihukum raja, belum disidang lagi. Nah, kayak itu juga orang-orang yang sibuk dengan dunianya ini. Sibuk. Begitu mati, nah perbuatan nikah. Belum dikubur lagi. Nah, sudah ketakutan, sudah merasa rugi, sudah merasa menyesal. Belum lagi dihukum, belum lagi dikubur. Nah, sama dengan laki-laki yang di rumah raja tadi. Maka inilah keadaan orang yang meninggal dunia, yang zalim, yang tertipu dengan dunia, yang merasa tentram kepadanya sebelum turunnya siksaan kubur terhadapnya. Bahkan ketika akan matinya, ketika akan mati sudah mulai kelihatan. Ketika roh masih di hulkum, itu sudah kelihatan. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya yang demikian itu. Artinya kita mati dalam keadaan ditangkap seperti ini. Ini paling sakit orang ditangkap itu, menyarah tenyaman. Bujurainya nakal, bujurainya berbuat macam-macam kriminal, tapi datang menyarah. Nah, itu tenyaman pada orang yang burunan. Burunan ini bisa ditimbak polisi. Nah, sama orang yang keadaan ini dalam halnya masih hendak lapas, masih hendak hidup dalam dunia. Di saat itu dia ditangkap dan dicabut nyawanya, itu lebih sulit daripada orang yang sudah menunggu akan ajalnya. Sesungguhnya kehinaan terbuka rahasia,
dan tersingkapnya tutupan itu lebih besar daripada setiap siksaan yang bertempat di jasad dari pukulan, diputung dan lainnya. Jadi terbukanya rahasia kita itu lebih sakit sebenarnya dari pukulan yang sebenarnya. Nah, terbukanya rahasia itu lebih sakit daripada siksaan itu sendiri. Maka inilah isyarat keadaan orang yang mati ketika mati yang disaksikan oleh orang-orang yang mempunyai mata hati dengan persaksian batin yang lebih kuat daripada persaksian mata kepala. Orang-orang yang diberi Allah mata hati yang tajam, dia bisa tahu, dia bisa melihat, oh ini orang susahnya, oh ini orang beruntungnya. Dan disaksikan yang demikian itu oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak mungkin membuka tutupan dari hakikat kematian. Hakikat kematian itu kadangkala dibuka sepenuhnya. Kita hanya tahu apa yang kita tahu tadi itu. Padahal lebih lagi daripada apa yang kita bicarakan ini. Karena tidak dapat mengetahui kematian orang yang tidak mengetahui hidup. Dan mengetahui hidup adalah dengan mengetahui hakikat roh. Hakikat roh itu sendiri dan mengetahui hakikat zatnya. Dan tidak diizinkan bagi Rasulullah SAW berbicara tentang roh. Dan tidak pula menambah atas mengatakan roh itu adalah urusan Tuhan. Maka tidak ada bagi seseorang ulama agama bahwa ia menyingkapkan tentang rahasia roh walaupun ia melihat kepadanya. Dan hanya saja yang diizinkan padanya adalah menyebut keadaan roh setelah mati. Dan menunjukkan atas bahwa kematian bukan ibarat dari tidak adanya roh dan tidak dapat diperdapatinya adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Adapun ayat-ayat maka yang telah datang mengenai orang-orang yang mati syahid, karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ. Janganlah kamu mengira, wahai manusia, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki mereka dalam keadaan gembira. Nah, itu menunjukkan bahwa mati itu bukan suatu ibarat dari tidak adanya roh. Tetapi mati itu hanya berubahnya keadaan roh. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup, tapi hidupnya di sisi Tuhan mereka. Mereka diberi rezeki di sana dalam keadaan gembira. Dan ketika tokoh-tokoh Quraisy terbunuh pada perang Badar, maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Waktu perang Badar kita menang, tokoh-tokoh Quraisy matian, terbunuh, dikumpulkan dalam sebuah lubang di Badar situ. Begitu selesai dikumpul, ditimbun, Nabi memanggil mereka. Tokoh-tokoh Quraisy yang mati dalam perang Badar itu dipanggil oleh Nabi. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Ya Nabi disambati sidin ngarannya tokoh-tokoh Quraisy yang memerangi Nabi ini tuh. Ada ya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ya Nabi. Wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf. Nabi panggil satu persatu orang kafir nang mati di perang Badar nang sudah dikubur. Lalu ujar Nabi, aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku itu benar. Aku ya Nabi sudah mendapatkan janji Tuhan bahwa aku akan menang dalam perang ini. Maka apakah kamu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu itu benar?
Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah engkau memanggil mereka? Kenapa engkau harus memanggil wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah? Kenapa engkau memanggil mereka padahal mereka telah mati? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahum la asma'u li hadzal kalam minkum illa annahum la yaqdiruna 'alal jawab." Artinya, ujar Nabi, demi zat yang diberikan dalam kekuasaannya, sesungguhnya yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya mereka itu lebih mendengar perkataan ini daripada kamu. Ya Nabi, mereka itu lebih mendengar daripada ikam mendengar perkataanku ini. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya. Itu aja, mereka kada bisa menjawab, mendengar. Orang menalkin tuh, wahai Fulan bin Fulan, mendengar, cuma kada kau bersuara. Mendengar. Maka ini adalah nas tentang kekalnya roh orang yang celaka dan kekalnya idraknya dan pengetahuannya. Masih bisa mendengar, masih bisa merasa. Dan ayat ini adalah nas tentang roh-roh orang yang mati syahid, dan orang yang mati itu tidak terlepas dari kebahagiaan dan kesengsaraan. Orang yang mati syahid dikatakan ahya, hidup. Orang yang mati kafir sama aja juga. Nabi panggil mereka namanya satu persatu. Mereka mendengar, biar Nabi cuma kada bisa menjawab. Dan orang yang mati itu tidak terlepas dari kebahagiaan dan kesengsaraan. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-qabru imma hufratun min hufarin nar au raudatun min riyadil jannah. Artinya kubur itu ada kalanya lubang dari lubang-lubang neraka atau taman dari taman-taman surga. Kubur yang kita lihat di atasnya pina tenang, tentram, tapi di dalamnya itu ada taman surga dan ada lubang neraka. Ini adalah nas yang jelas bahwa kematian adalah berubahnya keadaan saja. Dan bahwa apa yang akan terjadi dari kesengsaraan orang yang mati dan kebahagiaannya itu disegerakan ketika mati tanpa penundaan. Dan hanya saja ditunda sebagian macam-macam siksaan dan pahala tidak pokoknya. Artinya orang itu begitu mati, kada ditunda siksa kalau mereka itu jahat, kada ditunda kenikmatan jikalau mereka orang baik. Karena hanya berpindah keadaan, berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi bukanlah mati itu ketiadaan, tetapi hanya berpindahnya keadaan kepada satu keadaan yang lain. Jika ada menunggu misalnya kena di akhirat ke padang mahsyar kena hanya dihukum, kada menunggunya di akhirat hanya kena masuk neraka, kada. Kubur itu sudah jadi lubang neraka. Artinya apa? Bahwa dari neraka itu ada saluran yang masuk ke dalam kubur itu. Nah, sehingga dia sudah mendapatkan kesengsaraan. Sedangkan yang kubur itu taman surga, artinya dari kubur itu ada saluran ke surga, sehingga sampailah ke kubur itu sebagian daripada kenikmatan surga. Nah itu ya Nabi, hufratun min hufarin niran aw raudatun min riyadil jannah. Lagi orang doa haul tuh, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur arwah nang dihauli nih raudatan, taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Ya itu artinya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Ujar Nabi, kematian adalah kiamat.
Kematian itu kiamat. Maka barang siapa yang mati, maka sungguh telah datang kiamatnya. Disebut mati itu kiamat sugura, kiamat kecil. Karena begitu mati, ia sudah merasakan akibat-akibat yang dia perbuat dalam dunia. Cuma hanya sebagiannya, sebagian kecilnya. Karena sesungguhnya kayaknya pada waktu hari-hari kiamat yang sebenarnya, atau kiamat kubra, kiamat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu ghudwatan wa 'ashiyah. In kana min ahlil jannah faminal jannah, wa in kana min ahlin nar faminan nar. Wa yuqalu hadza maq'aduka hatta tub'asa ilaihi yaumal qiyamah." Artinya, apabila seseorang dari kamu meninggal dunia, maka diperlihatkan kepadanya tempat duduknya, tempat tinggalnya pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga, maka dari surga diperlihatkan tempatnya. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka dari neraka diperlihatkan tempatnya. Ini belum lagi dikubur, belum lagi dikebumikan. Dan ini terus berlaku, terus terjadi seperti ini, pagi, sore diperlihatkan kepadanya. Dan tidak tersembunyi apa yang dalam penyiksaan, dalam penyaksian dua tempat duduk ini dari siksaan dan kenikmatan pada ketika itu. Dari Abi Qais ia berkata, kami bersama Alqamah pada suatu jenazah. Lalu ia berkata, adapun orang ini maka telah datang kiamatnya. Melihat jenazah, orang itu sudah kiamat. Ini sudah mati, kiamat untuk dirinya. Kiamat untuk dirinya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, haram atas diri bahwa ia keluar dari dunia sehingga ia mengetahui termasuk penghuni surga ia atau termasuk penghuni neraka. Artinya pasti. Nah, itu haram atas diri. Artinya pasti. Setiap diri itu begitu keluar dari dunia, ia sudah tahu bakal menghuni surga atau bakal menghuni neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ghariba mata syahida, wa wuqiya fattanatil qabr, wa gudiya wa riha alaihi birizqihi minal jannah." Artinya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan asing. Ini orang beriman kepada Allah, dia meninggal dunia kada di kampung halamannya, maka ia mati syahid akhirat ngarannya, dan dipelihara dari fitnah-fitnah kubur. Artinya ini orang diselamatkan dari munkar dan nakir. Artinya dengan dimudahkan menjawab segala macam pertanyaannya, dan dibawakan pagi hari dan sore hari kepadanya dengan rezekinya dari surga. Nah, ini menunjukkan bahwa balasan kebaikan kejahatan itu sudah berlaku begitu matinya seseorang, bukan menunggu hari kiamat besar kaina, bukan. Masruq berkata, tidaklah saya iri hati kepada seseorang mukmin dalam liang kuburnya. Ia telah istirahat dari kepayahan dunia dan aman dari azab Allah Ta'ala. Artinya orang yang paling nyaman, orang yang paling lapang, orang yang di dalam kubur, yang sudah kada lapah lagi urusan dunia, namun dia aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling nyaman.